Selamat pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita sudah dibangunkan dari tidur kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami. Turunlah ya Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu, dan terlebih kami mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan Filipi 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Saudaraku, kebanyakan orang fokus pada bagian kedua ini, mati adalah keuntungan, dan merenungkan nikmatnya surga. Namun kita tidak boleh mengabaikan apa yang tertulis sebelumnya. Penting ungkapan hidup adalah Kristus tidak dapat ditinggalkan, dan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam pernyataan ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu telah ia upayakan, segala sesuatu yang telah ia miliki, dan segala sesuatu yang ia nanti-nantikan akan diarahkan kepada Kristus. Sejak masa pertobatan Paulus hingga kemartirannya, setiap tindakan yang ia lakukan ditujukan untuk menunjukkan dan memajukan Injil Gereja Kristus. Tujuan utama Paulus adalah untuk memuliakan Yesus. Saudaraku, hidup adalah Kristus. Berarti kita mewartakan Injil Kristus. Paulus berkhotbah di sinagoge, dia berkhotbah di tepi sungai, dia berkhotbah dengan seorang tahanan, dia berkhotbah sebagai rasul, dia berkhotbah sebagai pembuat tenda. Pesannya tetap, Yesus Kristus dan dia yang disalibkan. Dia membawa pesan pengorbanan Kristus kepada raja, tentara, negarawan, imam dan filsuf, orang Yahudi dan bukan Yahudi, pria dan wanita. Dia berkhotbah kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Hidup adalah Kristus, berarti kita juga meniru teladan Kristus. Segala sesuatu yang Yesus lakukan dan katakan, itulah yang ingin dilakukan dan dikatakan Paulus. Gereja mendapat manfaat dan teladan kesalehannya. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Apa yang akan Yesus lakukan, itulah yang akan kita lakukan. Hidup adalah Kristus. Berarti kita mengejar pengenalan akan Kristus. Kita ingin mengenal Kristus lebih baik lagi setiap hari. Bukan hanya sekumpulan fakta tentang Kristus, tetapi pribadi Kristus itu sendiri. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku, hidup adalah Kristus. Berarti kita rela melepaskan apapun yang menghalangi kita untuk memiliki Kristus. Kesaksian Paulus mengenai hal ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Saudaraku, kita berpegang teguh pada janji Tuhan dalam Markus 10 ayat 29-30 bahwa pengorbanan untuk hidup di dalam Kristus akan dibayar dan akan diperhatikan dan tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Hidup adalah Kristus, berarti bahwa Kristus adalah fokus kita, tujuan kita dan keinginan utama kita. Saudaraku, Kristus adalah titik pusat pikiran, hati, tubuh, dan jiwa kita. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Kristus. Saat kita mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita mengesampingkan dosa yang menjerat dan gangguan-gangguan duniawi. Dengan mata kita tertuju kepada Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa
menemani dan memberkati kita. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Hidup adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Selama kami hidup, kami mau fokuskan kepada Engkau ya Yesus. Yesus sebagai inti pusat dari kehidupan kami. Tolonglah kami supaya kami selalu dapat terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam dunia ini seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya Bapa di dalam menjalani hari-hari kami. Biarlah kuasa dan Roh-Mu yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.